Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga sehat terus ya. Selamat datang kembali di channel Crow Movie. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih buat Sobat Movie yang masih bersedia menonton video-video dari Crow Movie. Terus dukung dan support channel ini agar kedepannya menjadi semakin lebih baik lagi. Hari ini gue akan kasih beberapa rekomendasi anime bertemakan gore, yang mana hampir di setiap episodenya selalu dipenuhi dengan adegan penuh darah. So, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia 10 rekomendasi anime bertemakan gore penuh darah versi Crow Movie. Enjoy the video! Di posisi pertama ada Deadman Wonderland. Nama Deadman Wonderland sendiri sebenarnya merupakan nama sebuah taman bermain sekaligus penjara swasta di pusat ibu kota Tokyo. Dalam anime ini, setiap tahanan dijadikan objek atraksi ataupun wahana dari permainan itu sendiri. Dan yang membuat anime ini masuk dalam jajaran anime paling berdarah adalah karena setiap tahanan yang dijadikan objek atraksi atau wahana dalam anime ini sebagian besar dipastikan akan mati. Anime ini tersaji dalam 12 episode. Kedua ada Basilisk. Basilisk sendiri adalah anime yang menceritakan dua klan ninja antara Subagakure dari klan Iga dan Manjidani dari klan Koga. Kedua klan ini saling bertarung untuk menentukan cucu Tokugawa Ieyasu yang akan menjadi shogun berikutnya. Pertarungan terus berlanjut selama berabad-abad, dan sepanjang pertarungan scene selalu memperlihatkan adegan penuh darah. Anime ini tersaji dalam 24 episode. Di posisi ketiga ada Mirai Nikki. Mirai Nikki sendiri merupakan anime bertemakan survival game yang diikuti oleh 13 orang peserta, yang masing-masing peserta memiliki catatan harian masa depan masing-masing yang berbeda-beda. Ke-13 orang peserta ini diharuskan untuk saling membunuh dalam waktu 90 hari demi mendapatkan tahta dewa. Anime ini tersaji dalam 26 episode. Nomor 4 ada Attack on Titan. Siapa yang tidak kenal dengan anime yang satu ini? Attack on Titan masuk dalam jajaran anime bertemakan gore karena sudah jelas. Hampir setiap episode dari anime yang satu ini selalu memperlihatkan adegan penuh darah yang mengerikan. Anime ini menceritakan tentang perjuangan umat manusia melawan kepunahan dari predator mereka yang disebut Titan. Anime ini sangat digemari hingga berhasil menembus 4 season. Nomor 5 ada Corpse Party. Corpse Party sendiri adalah sebuah anime yang diadaptasi dari game survival horror adventure legendaris di Jepang yang juga berjudul sama. Corpse Party sendiri berkisah tentang drama dan kutukan yang menimpa sekelompok siswa dan siswi di sebuah SMA. Film ini yang paling banyak menampilkan adegan mengerikan dari jajaran anime bertemakan gore yang kita bahas pada hari ini. Karena di anime yang satu ini benar-benar memperlihatkan adegan darah yang tidak sedikit, organ tubuh manusia yang tercerai-berai, dan masih banyak lagi. Anime ini telah mendapatkan adaptasi live actionnya, dan anime ini hanya tersaji dalam 4 episode. Nomor 6 ada High School of the Dead. High School of the Dead sendiri adalah sebuah anime yang menceritakan kisah tentang sekelompok anak-anak sekolah SMU yang mencoba bertahan hidup di tengah serangan zombie dan perang nuklir yang sedang berlangsung saat itu. Dalam perjuangan mempertahan hidupnya, di anime ini banyak sekali memperlihatkan adegan penuh darah yang tidak tanggung-tanggung. Anime ini juga dibumbui dengan genre ecchi sebagai fan service. Anime ini tersaji dalam 12 episode. Tujuh ada Blood Sea. Blood Sea sendiri adalah sebuah anime yang menceritakan kisah seorang gadis kelas 2 SMU bernama Saya Kisaragi yang tinggal di sebuah desa kecil. Di sini saya memiliki tugas untuk menjaga penduduk desa dari serangan monster yang disebut Furukimono. Monster tersebut konon suka mengganggu dan memakan manusia. Banyak adegan berdarah di sepanjang episode anime yang satu ini, dan anime ini tersaji dalam 12 episode. Nomor 8 ada Elfen Lied. Elfen Lied sendiri adalah sebuah anime yang menceritakan seorang gadis bernama Lucy. Lucy adalah seorang gadis hasil percobaan manusia yang dilakukan oleh pemerintah yang melarikan diri dari laboratorium yang disebut Diklonius. Dikatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan tersembunyi berupa bentuk tak kasat mata yang dapat memotong, mengulur, menarik, dan membelah musuhnya menjadi beberapa bagian.
Banyak adegan berdarah di sepanjang anime ini, dan anime ini tersaji dalam 13 episode. Di nomor 9 ada Akame ga Kill. Akame ga Kill sendiri adalah sebuah anime yang menceritakan sebuah organisasi revolusioner bernama Nightcrawler yang bertarung menentang pemerintahan korup dan bertujuan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Ones yang mana menjadi dalang dibalik semua kebusukan yang dilakukan oleh kerajaan. Anime ini menceritakan pertarungan antara pengguna Teigu, senjata khusus kerajaan yang memiliki kemampuan spesial. Dikatakan apabila sesama pengguna Teigu bertarung, dapat dipastikan salah satu dari mereka akan mati. Anime ini menyajikan adegan darah yang tidak tanggung-tanggung, mulai dari tangan yang terpotong, kepala yang terpenggal, dan masih banyak lagi. Anime ini tersaji dalam 24 episode. Di posisi terakhir ada Osama Game. Osama Game sendiri adalah sebuah anime yang menceritakan kejadian aneh yang dialami seluruh murid di sebuah kelas di Jepang yang mendadak mendapatkan pesan misterius di smartphone mereka. Pesan tersebut dikirim dari pengirim yang mengaku dirinya sebagai raja dan berisikan pesan untuk melakukan sesuatu. Apabila ada dari mereka yang tidak melaksanakan ataupun melanggar perintah dari pesan tersebut, maka hukuman berupa kematian akan diberikan langsung kepada mereka. Pesan yang diterima para murid pun beragam. Ada yang diharuskan berhubungan seks, memotong jari, hingga bunuh diri. Film ini menampilkan adegan penuh darah paling banyak dan paling mengerikan dari semua rekomendasi film yang kami rekomendasikan di atas. Tubuh yang tercerai-berai, kepala yang pecah, badan yang terlintir, menjadi adegan yang lumrah di anime yang satu ini. Dan anime ini tersaji dalam 12 episode. Nah, jadi itulah 10 rekomendasi anime bertemakan gore penuh darah versi Crow Movie. Yang pasti masih banyak anime bertemakan gore lainnya yang belum masuk dalam list kita hari ini. Next, gue akan coba bikin part 2-nya. Di akhir video, gue minta maaf apabila ada kata-kata gue yang salah atau tidak berkenan dalam menyampaikan pesan di video gue hari ini. So, thanks for watching and see you on the next video.